Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Ayu Lestari dengan NIM 24293010, mahasiswa Universitas Teknologi Digital semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah basis data. Jadi langsung saja, di sini ada entitas dokter yang memiliki relasi dengan pasien, yaitu dokter memeriksa pasien. Hubungan dokter dan pasien yaitu one to many. Dokter memiliki atribut yaitu ID, nama dokter, spesialis, spesialisasi, nomor telepon, dan email. Sedangkan pasien juga memiliki atribut yaitu ID pasien, nama pasien, ID dokter, jenis kelamin, tanggal lahir, dan juga alamat. Nah, pasien juga memiliki relasi dengan rekam medis, yaitu pasien melakukan rekam medis, dan hubungannya yaitu one to one, karena satu pasien hanya memiliki satu rekam medis. Rekam medis ini memiliki atribut antara lain yaitu ID rekam medis, ID pasien, tanggal pemeriksaan, diagnosa, dan juga tindakan. Kemudian, pasien juga memiliki relasi dengan obat, yaitu pasien mengantri obat. Hubungannya yaitu many to many, karena ada banyak pasien yang mengantri banyak obat juga. Untuk atribut dari entitas obat yaitu ada ID obat, nama obat, ID pasien, jenis obat, dosis, dan juga frekuensi. Kemudian, obat juga memiliki relasi dengan resep, yaitu obat memiliki resep. Hubungannya yaitu one to many, karena satu resep memiliki beberapa obat. Kemudian untuk resep juga memiliki beberapa atribut, ada ID resep, ID obat, jumlah obat, dosis pemakaian, tanggal resep, dan catatan dokter. Entitas resep juga memiliki relasi dengan dokter, yaitu dokter membuatkan resep. Dan hubungannya yaitu one to many, karena satu dokter dapat membuatkan beberapa resep. Kemudian kita masuk ke Data Definition Language atau DDL dan Data Manipulation Language atau DML. Untuk perangkat lunaknya kita menggunakan Command Prompt dan juga SUM. Pertama, buka dulu aplikasi SUM dan start Apache dan juga MySQL. Kemudian untuk command prompt-nya kita ketikkan cd /sum/mysql/bin, kemudian enter. Kemudian masukkan lagi mysql -u root -p. Kemudian enter sampai muncul MariaDB none. Lalu kita ketikkan create database. Database apa yang mau kita buat? Di sini saya membuat database rumah sakit. Create database rumah sakit, kemudian enter, kemudian masukkan use rumah sakit, kemudian enter lagi. Nah, di dalam database rumah sakit kita akan membuat tabel sesuai dengan entitas yang sudah kita buat sebelumnya. Karena saya membuat entitas dokter, maka saya akan membuat tabel dokter dengan cara create tabel dokter, kemudian masukkan ID dengan kode int atau integer, auto increment primary key, kemudian nama dengan kode varchar, kemudian spesialisasi dengan kode varchar, dan nomor telepon dengan kode varchar. Kemudian kita ketik insert into dokter dengan memasukkan ID, nama, spesialisasi, dan nomor telepon. Kemudian values atau nilai dengan diisi nama dokter tersebut diisi dengan nama yang sudah kita buat, dan spesialisasi yang sudah kita buat, dan seterusnya. Kemudian setelah kita mengisi tabel dokter dan mengisi values, untuk melihat tabel dari dokter kita ketikkan describe dokter, kemudian enter, maka akan muncul tabel sesuai atribut yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian untuk menampilkan isi dari tabel tersebut, kita menggunakan select
from dokter, kemudian enter, maka akan muncul isi dari tabel yang sudah kita buat. Kemudian untuk entitas yang lainnya, prosesnya sama persis, tinggal kita. Kemudian untuk entitas pasien, kita ketik create table pasien, sama seperti yang pertama yaitu create table dokter, dengan mengisikan ID dengan kode integer, auto increment primary key, lalu mengisikan nama dengan kode varchar, jenis kelamin dengan kode varchar, tanggal lahir dengan kode date, dan alamat dengan kode varchar. Kemudian insert into pasien dengan memasukkan atribut yang ada di entitas pasien, yaitu ID, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan juga alamat. Kemudian ketik values untuk memasukkan isi dari data-data tersebut. Setelah diisi semuanya, maka untuk menampilkan tabel dari atributnya yaitu menggunakan describe pasien, maka akan muncul tabel atribut dari entitas pasien tersebut. Kemudian untuk melihat data yang sudah kita isi menggunakan select bintang from pasien, maka akan muncul data yang sudah kita isi sebelumnya. Kemudian masuk ke entitas yang ketiga yaitu rekam medis, create tabel rekam medis dengan mengisikan ID dengan kode integer, auto increment primary key. Kemudian karena rekam medis mempunyai relasi dengan pasien, maka di dalam entitas rekam medis memuat atribut ID pasien, yaitu dengan kode integer. Kemudian tanggal pemeriksaan dengan kode date, dan juga diagnosa dengan kode varchar, tindakan dengan kode varchar. Kemudian untuk mengisi tabel rekam medis, kita menggunakan insert into rekam medis dengan ID pasien, tanggal pemeriksaan, diagnosa, dan tindakan. Kemudian diisi menggunakan values sesuai dengan masing-masing, yaitu ID pasien, misalnya ID pasien 1, 2, 3, tanggal pemeriksaan dibuat sesuai dengan data yang sudah dibuat sebelumnya. Diagnosa diisi sesuai dengan penyakit yang diderita, dan tindakan diisi sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan. Kemudian untuk menampilkan tabel rekam medis menggunakan describe rekam medis, maka akan muncul tabel dari atribut rekam medis. Dan untuk menampilkan datanya menggunakan select from rekam medis, maka akan muncul data yang sudah kita buat. Kemudian kita masuk ke entitas selanjutnya yaitu obat. Untuk membuat tabel obat, kita menggunakan create tabel obat dengan mengisikan ID kode integer, ID pasien dengan integer, nama obat dengan varchar, jenis obat dengan kode varchar, dosis dengan kode varchar, dan frekuensi menggunakan kode varchar. Untuk mengisi atau menambah datanya, kita menggunakan insert into obat dengan mengisi ID pasien, nama obat, jenis obat, dosis, dan frekuensi. Kemudian values untuk mengisi data tersebut. Contohnya, ID pasien nomor 1 menerima obat dengan nama obat paracetamol, jenis obatnya analgesik, dengan dosis 500 mg dan frekuensi 3 kali sehari. Kemudian ID pasien nomor 2 mendapatkan obat amoxicillin dengan jenis obat antibiotik dengan dosis 2 kali sehari, frekuensi 2 kali sehari. Kemudian ID pasien nomor 2 mendapatkan obat amoxicillin dengan jenis obat antibiotik, dosis 250 mg dan dengan frekuensi 2 kali sehari. Setelah selesai mengisi data untuk tabelnya, maka untuk menampilkan tabelnya kita menggunakan describe obat, maka akan muncul tabel dari atribut
entitas obat. Kemudian untuk menampilkan data dari atributnya, kita menggunakan select from obat, maka akan muncul data yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian untuk entitas yang terakhir yaitu resep, ketik creatable resep sama seperti entitas-entitas yang sebelumnya dengan memasukkan ID obat, dosis pemakaian, jumlah obat, dan juga tanggal resep. Untuk menambahkan atau mengisinya menggunakan insert into resep dengan values. Untuk mengisi atau menambahkan, untuk mengisi datanya menggunakan insert into resep dengan values, contohnya ID obat nomor 1 dengan jumlah obat 12 dengan dosis pemakaian 3 kali sehari dan tanggal resep 22 bulan 6 tahun 2025. Begitu juga seterusnya. Kemudian untuk menampilkan tabel resep menggunakan descript resep, maka akan muncul tabel dari resep. Kemudian untuk menampilkan data dari atributnya, kita menggunakan select from resep, maka akan muncul semua data dari atribut yang sudah kita buat. Kemudian kita masuk ke data normalisasi. Untuk data normalisasi ada first normal form atau 1NF, kemudian ada second normal form atau 2NF, dan yang terakhir ada third normal form atau 3NF. Untuk first normal form atau 1NF, di sini ada atribut nama pasien, nama obat, dosis, frekuensi, dan juga tanggal pemeriksaan. Kemudian nama pasien ada Abdul, Intan, Arya. Kemudian Abdul mendapatkan obat paracetamol dan juga amoxicillin. Sedangkan Intan mendapatkan obat amoxicillin dan Arya mendapatkan obat ibuprofen dan juga paracetamol. Dengan dosis masing-masing yaitu paracetamol 500 mg, amoxicillin 250 gram, ibuprofen 400 gram. Dan juga dengan frekuensi yang berbeda yaitu untuk paracetamol diminum 3 kali sehari, amoxicillin 2 kali sehari, dan juga ibuprofen 1 kali sehari. Kemudian dikarenakan ada data yang sama atau duplikat yaitu pada kolom pasien, pada nama Abdul dan juga Arya, dan pada kolom obat yaitu amoxicillin, maka data yang sama atau duplikat ini harus dipecah menjadi data yang lebih kecil, atau kita sebut sebagai second normal form atau 2NF. Pada second normal form atau 2NF yang memiliki duplikat dipecah menjadi tabel yang lebih kecil, yaitu ada nama pasien dan juga nama obat. Untuk nama pasien ada Abdul dengan ID 1, Intan dengan ID 2, dan Arya dengan ID 3. Sedangkan dalam tabel obat, paracetamol dengan ID 1, amoxicillin dengan ID 2, dan ibuprofen sebagai ID 3. Kemudian kita ubah ke dalam tabel transaksi yang terdapat ID pasien, dan ID obat, dosis, frekuensi, dan juga tanggal pemeriksaan. Untuk pasien ID, karena nama-nama pasien di sini sudah memiliki ID sendiri-sendiri, maka yang dicantumkan ke dalam pasien ID adalah nomor ID-nya saja. Begitu juga dengan obat ID, karena sudah dibuatkan nomor ID-nya, maka yang dituliskan di kolom obat ID hanya ID-nya saja, yaitu pasien ID Abdul dengan ID 1, Intan ID 2, Arya ID 3, dan untuk obat paracetamol dengan ID 1, amoxicillin dengan ID 2, dan ibuprofen dengan ID 3. Kemudian untuk third normal form atau 3NF, kita mengkategorikan obat. Di dalam kolom ini ada ID, nama obat, dosis, dan juga kategori ID.
Untuk mengetahui kategori ID dari setiap nama obatnya, kita harus membuat tabel kategori terlebih dahulu, yaitu dengan nama kategori jenis obat antibiotik dan analgesik, antibiotik dengan ID 1, sedangkan analgesik dengan ID 2. Kemudian kita isi kategori ID pada tabel obat sesuai dengan jenis obat tersebut. Seperti paracetamol termasuk dalam analgesik, yaitu pada kategori ID nomor 2, amoxicillin termasuk antibiotik ID nomor 1, ibuprofen termasuk analgesik ID 2, aspirin termasuk analgesik ID 2, dan ampicillin termasuk antibiotik ID 1. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.